Oke, Oke, izin saya buka dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam minggu ya tentunya kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir. Perkenalkan saya Rarasti Angtika, boleh dipanggil Kak Rara, Rara, semuanya boleh. Nah, saya di sini sebagai moderator hari ini ingin sebenarnya pertama ingin mengucapkan selamat datang dulu di acara webinar kita dengan tema cara cepat menulis esai dan menjawab wawancara LPDP. Nah, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi sebenarnya menulis esai untuk aplikasi beasiswa di LPDP itu memang salah satu tahapan penting ya, dan pasti membutuhkan strategi dan kiat khusus. Nah, pemahaman kemudian butuh pemahaman yang mendalam juga, kemampuan dalam menyampaikan cerita yang inspiratif dan otentik tentunya ya. Nah, kebetulan hari ini kita akan belajar langsung dari Pak Muhammad Hamzah Fansuri. Beliau adalah seorang lecturer di Departemen Civil Engineering. Beliau adalah LPDP Scholarship Award PK ke-248 begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam minggu hari ini, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis sebagai berikut. Nah, yang pertama, mohon izin kepada seluruh peserta memastikan bahwa mikrofon dalam keadaan mute selama sesi penyampaian materi berlangsung. Nah, kemudian poin yang kedua, jika nanti ada pertanyaan, mohon dituliskan langsung ke kolom chat. Nanti kita akan membahasnya di session Q&A setelah pemaparan berlangsung. Nah, kemudian jangan lupa tetap mengikuti acara webinar ini sampai akhir karena Pak Hamzah sudah menyiapkan materi yang sangat menarik dan akan membantu teman-teman semuanya lebih percaya diri dalam menulis esai. Nah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai acara hari ini dengan langsung mendengarkan pemaparan dari Pak Hamzah. Kepada Pak Hamzah, disilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Oh iya. Langsung saya share screen aja ya, izin ya. Boleh. Oke. Eh, sudah terlihat ya, Kak ya? Oke. Sudah terlihat, Pak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin saya panggilnya lebih akrab, mungkin teman-teman ya, biar nanti kita bisa eh, tanya jawab lebih bagus, lebih intens gitu. Bagaimana cara persiapan LPDP tahun 2025. Perkenalkan juga, nama saya Muhammad Hamzah Fansuri. Saya baru keterima LPDP batch kedua tahun 2024. Jadi pengumuman baru dua bulan kemarin, bulan November kayak gitu. Jadi sebetulnya saya mungkin disclaimer terlebih dahulu. eh, saya pernah gagal gitu ya Kak ya di eh, beasiswa BPI tahun 2024 kemarin, yaitu pada batch pertama gitu. Jadi eh, saya udah tahu bagaimana cara eh, poin-poin penting untuk menjawab beasiswa. Soalnya antara LPDP sama BP Kemendikbud Dikti itu hampir sama. Di situ ada administrasi, kemudian semua persyaratannya sama, kemudian untuk tes LPDP kalau reguler, kalau yang non LOA itu membutuhkan tes skolastik, kalau yang di BPI Kemendikbudristek itu tidak membutuhkan. Nah, eh, kemarin itu mungkin eh, ada beberapa kesalahan dari saya sendiri kayak gitu.
kenapa kok saya nggak lolos di PPI, kemudian saya perbaiki di LPDP kayak gitu. Mungkin saya bisa ceritakan apa yang perlu, poin-poin penting yang mungkin teman-teman bisa persiapkan kayak gitu. Langsung saja, di sini akan saya bahas terkait dengan persiapan beasiswa. Di sini ada yang akan saya bahas persiapan beasiswa, untuk tipsnya, topsnya yang untuk bagaimana cara membuat essay, kemudian struktur essay, kemudian bagaimana cara memulai essay untuk eksekusinya, kemudian bagaimana poin-poin penting pada saat wawancara LPDP. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa LPDP tahun 2024 untuk batch pertama ini sedang mau dibuka kayak gitu ya. Nanti tolong persiapkan teman-teman untuk mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapannya, baik dari segi mental kemudian kelengkapannya agar teman-teman lebih bisa siap kayak gitu ya. Mungkin teman-teman sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, tapi poin yang paling penting adalah yang di sini yang saya ingin highlight itu adalah bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan dokumen-dokumen itu secara lebih bagus, lebih baik, eh, kemudian bisa menyajikan tersebut dalam suatu dokumen yang sekiranya reviewer atau yang interviewer nanti bisa membaca lebih bagus kayak gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ada persiapan untuk beasiswa kayak gitu ya. Yang tadi saya jelaskan bahwa saya pernah gagal di BPI Kemendikbud karena saya sadari saya tidak belum menyiapkan beberapa berkas yang saya penuhi walaupun di situ saya sudah mengikuti tes seleksi administrasi sudah lolos. Namun di situ saya garis bawahi eh, salah dari BPI tersebut, kemudian saya wawancara, di situ hampir sama yang disampaikan, yang dilaksanakan oleh BPI ada 3 interviewer di situ sama dengan LPDP, namun formatnya lebih eh, menjurus ke personal kayak gitu. Jadi di situ saya meyakini bahwa reviewer belum bisa teryakinkan kayak gitu ya. Jadi waktunya itu hampir mungkin 1 jam. Bagaimana cara kita itu meyakinkan reviewer atau interviewer di situ dalam waktu 1 jam itu bisa yakin dan bisa menerima kayak gitu ya. Jadi itu yang agak sedikit susahnya. Baru ketemu, baru kenal dengan wajah CV, kemudian pengen diterima menjadi award di BPI atau LPDP. Kayak gitu. Yang di sini yang saya jelaskan itu portofolio. Kayak gitu. Yaitu perjalanan akademik dan kegiatan organisasi, pengalaman yang dilakukan. Kayak gitu mungkin teman-teman di sini telah mempunyai beberapa kegiatan kayak gitu ya yang telah didokumentasikan dalam bentuk misalkan file, kemudian dari kegiatan SMP, SMA, kemudian sampai kuliah, sampai S1 ataupun yang nantinya pengen S2 dan S3 bisa dikompilir kayak gitu ya. Apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Kemudian perencanaan dan ya keyakinan. Di sini itu kemarin mengikuti LPDP itu tanpa setidaknya strategi. Saya tidak mengikuti, eh, jadi saya lebih mudah eh, bagaimana cara mendapatkan tiket untuk tes substansinya. Kemudian di sini bisa dipersiapkan itu tujuan, harapan, dan target. Nanti saya akan jelaskan targetnya itu apa saja. Kemudian latar belakang memilih beasiswa, kayak gitu. Ini harus diyakinkan terlebih dahulu. Kenapa teman-teman di sini bisa memilih beasiswa? Kemudian pemahaman diri. Yang di sini yang saya maksud adalah mengenali kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Baik nanti teman-teman bisa menanyakan ke teman, kemudian ke kolega, ke teman kerja, dan lain sebagainya. Bagaimana yang sekiranya poin penting yang bisa di-highlight, ide-ide kayak gitu ya, yang sekiranya itu tidak menjatuhkan dan tidak terlalu jumawa kepada interviewer, agar nantinya bisa dituliskan dalam bentuk essay, kemudian disampaikan deliver kepada uh, interviewer kayak gitu ya. Kemudian di sini.
Yang perlu dipersiapkan adalah persiapan tidak hanya teknik akademis, tapi juga mental dan spiritual kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang pengen mau daftar batch pertama, tolong uh, minta doa restu kepada orang tua, kemudian teman terdekat kayak gitu yang punya istri atau suami bisa mendapat dukungan kayak gitu. Soalnya tanpa dukungan orang terdekat itu kita kurang bisa kayak gitu ya. Soalnya kuncinya adalah kita saling mendukung, tidak bisa kita hanya maju satu orang kayak gitu ya. Soalnya butuh dukungan misalkan secara mental, secara spiritual juga. Kemudian refleksi dan evaluasi adalah kunci pengalaman diri dan orang lain menjadi referensi perencanaan ke depan. Nah, salah satunya adalah pengalaman saya kayak gini ya. Saya bisa membagi tips bagaimana teman-teman yang sekiranya nanti bisa eh, ada ide-ide untuk strateginya, bagaimana cara menyusun dokumen ataupun kelengkapannya. Kemudian hindari confidence dan menggampangkan sesuatu. Ikuti berbagai kegiatan untuk persiapan beasiswa seperti kelengkapan dokumen. Nah, salah satunya ini kegiatan ini teman-teman malam minggu di sini, kemudian teman-teman diminta atau kesukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, itu kan salah satu kepedulian. Jadi teman-teman di sini itu bisa satu poin ataupun bisa mengetahui tips dan trik dari setiap pelamar LPDP yang kemarin itu bisa berhasil kayak gitu ya. Dan kemarin di saya melamar di S2. Sorry, saya melamar di S3 di University of Tokyo di Civil Engineering. Kemudian di S2 saya sekolah di eh, Taiwan, tapi bukan dari beasiswa Indonesia, tapi dari beasiswa dari kampus Taiwan. Di situ hampir sama skemanya, bagaimana cara mendapatkan beasiswa dengan essay, kemudian interview, kemudian langsung apa namanya berhadapan dengan profesor kita kayak gitu. Kemudian saya akan jelaskan di sini essay, study abroad, and scholarship. Yang biasanya adalah essay itu adalah motivation letter atau letter of statement dan personal statement. Ini adalah hal yang sama. Ini kalau teman-teman nanti mengikuti atau mendaftar atau melamar kuliah di S2 ataupun S3, yang dinamakan essay itu bisa macam-macam nanti. Ada motivation letter, kemudian letter of statement, personal statement, dan nantinya di setiap essay ini mempunyai suatu outline atau struktur essay yang berbeda-beda. Tapi yang di sini secara spesifik di presentasi ini saya akan menjelaskan di LPDP. Kemudian menjelaskan motivasi kita untuk daftar kampus atau beasiswa ini hal yang sangat penting ya teman-teman ya. Bagaimana cara teman-teman untuk bisa mendeliver semua pesan-pesan atau ide-ide atau gagasan kemudian dielaborasi menjadi suatu tulisan. Nah, ini hal yang sulit, soalnya di situ membutuhkan suatu teknik bagaimana kalimat itu bisa berbunyi, kayak gitu ya. All about you and your reason to apply to the university and scholarship. Nah, nanti saya akan jelaskan eh, format essay untuk kontribusi LPDP. Nah, di sini ya, eh, untuk format essay kontribusi LPDP, yaitu adalah komitmen kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi, kemudian rencana kontribusi di Indonesia, kemudian deskripsi secara jelas dan konkret. Nah, dari ketiga di sini itu dibatasi antara 1.500 sampai 2.000 kata. Hal ini juga sama seperti BPI Kemendikbud, yaitu komitmen kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah, ini dibatasi juga kalimat 1.500 sampai 2.000 kata, kayak gitu. Nah, di sini kan perlu adanya penjabaran masing-masing. Misalkan komitmen kembali Indonesia itu harus dituliskan apa saja kayak gitu outline-nya. Kemudian rencana pasar studi itu apa saja sehingga satu kesatuan itu bisa dirangkai kemudian bisa dielaborasi menjadi suatu essay yang bisa mempunyai power kayak gitu ya, eh, teman-teman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan it's not how long you write your essay, but how well you deliver the message.
di sini saya akan jelaskan bahwa tadi saya jelaskan kalimat tersebut menekankan bahwa kualitas penyampaian pesan dalam sebuah esai lebih penting daripada panjang atau jumlah katanya. Kayak gitu ya. Kemudian esai yang efektif bukanlah esai yang panjang tanpa makna, tetapi dapat mengkomunikasikan ide-ide utama dengan jelas, terstruktur, dan meyakinkan. Kayak gitu. Jadi pentingnya kualitas dibandingkan kuantitas. Jadi teman-teman harus bisa membuat kalimat itu bisa tepat 1.500 sampai 2.000 kata. Kayak gitu. Kemudian fokus pada penyampaian pesan. Jadi kalau bisa membuat suatu kalimat itu yang direct, langsung kayak gitu ya teman-teman. Kemudian langsung bisa to the point kayak gitu. Jangan sampai kalau teman-teman di sini itu membuat suatu kalimat yang di situ muter-muter kayak gitu ya. Walaupun di situ banyak muter-muter, tapi yang dimaksud itu kurang paham kayak gitu. Jadi kalau bisa itu fokus pada penyampaian pesan. Panjang esai seringkali diabaikan jika penulis mampu menyampaikan gagasan inti dengan cara yang lugas, logis, dan menarik, kayak gitu ya. Kemudian, kunci dalam menulis esai yaitu adalah kejelasan, yaitu menulis dengan jelas tanpa kalimat ambigu, kemudian relevan, yaitu hanya menyertakan informasi yang relevan dengan topik, dan ringkas, kayak gitu ya, teman-teman. Menyampaikan ide dengan singkat tanpa mengorbankan makna. Jadi, bagaimana pengalaman hidup teman-teman itu bisa dibuat antara 1.000 sampai 1.500 sampai 2.000, kemudian bisa tersampaikan, itu adalah yang bagus. Kemudian di sini akan saya jelaskan, teman-teman harus bisa be spesifik kayak gitu ya. Misalkan teman menyampaikan saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya apa kalimat seperti ini? Ini kurang bisa to the point kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi harusnya lebih baik saya ingin membuat sebuah komunitas belajar bagi anak-anak penyandang disabilitas kayak gitu ya. Jadi ini seharusnya lebih bagus dengan kalimat yang di bawahnya kayak gitu ya. Kemudian be personal and original kayak gitu. Avoid reading someone motivation letter before you start writing it. Maksudnya gini, teman-teman, kalau bisa itu membuat saja kalimatnya kayak gitu essay sesuai dengan outline yang tadi saya jelaskan. Kemudian setelah membuat essay baru bisa dibandingkan dengan apa namanya essay yang lain. Jangan sampai teman-teman itu membaca essay yang lain, kemudian nanti terdistract kayak gitu ya. Apa namanya, oh temen yang lain ngomong kayak gini saya harus seperti ini, soalnya teman-teman nanti bisa saja itu ya mohon maaf ya malah berlebihkan kayak gitu ya, seharusnya sampai pengalaman sampai A kayak gitu tapi ditulis sampai A B C kayak gitu ya. Kalau itu ketahuan, saya kurang paham ya bagaimana cara interview nanti bisa menilai kayak gitu ya, kayak gitu. Kemudian you will keep comparison yourself within the person. You are influenced by prior writing kayak gitu ya. You will never you will never start kayak gitu. Jadi mulailah teman-teman ya untuk menulis essay sebaik mungkin, kemudian dengan cara Anda sendiri. Kemudian baru dibandingkan, kemudian melihat beberapa referensi. Jangan sampai teman-teman terdistrak dan tidak fokus apa yang teman-teman tulis kayak gitu. Kemudian di sini kalau teman-teman itu mendaftar di Indonesia itu esainya menggunakan bahasa Indonesia dalam negeri. Kalau di luar negeri itu bisa menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Ini sudah saya uh, verifikasi kepada interviewer kemarin, kemudian dengan apa namanya LPDP kok syaratnya seperti itu kayak gitu. Kemudian pastikan tujuan kampus dan prodi sesuai dengan minat, mantap, dan ketentuan LPDP. Jangan sampai teman-teman itu nggak sesuai dengan minat, tetapi teman-teman mantap, tapi di situ tidak sesuai dengan tujuan kampus yang tertera di LPDP itu tidak sesuai juga kayak gitu. Kemudian cara urgensi masalah Indonesia yang dapat diselesaikan dengan studi Anda. Soalnya kan kalau yang batch kedua kemarin itu fokus ke STEM walaupun di sosial juga diperhatikan, tapi ada porsinya sendiri-sendiri. Kalau yang batch kedua kemarin itu pendaftarnya sekitar 30.000 yang keterima 4.000.
kayak gitu ya. Jadi itu fokus ke STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik kayak gitu. Kemudian kumpulkan data pendukung yang relevan. Teman-teman di sini wajib research terlebih dahulu, misalkan kampusnya, kemudian profesornya, kemudian kebudayaan di kampus tujuan, kemudian bagaimana cara beradaptasi di sana dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa riset terlebih dahulu, tanya ke teman-teman yang sudah pernah di sana dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang saya jelaskan, eh, tadi kan saya menjelaskan ada tiga ya komitmen kembali ke Indonesia yang untuk struktur esainya, rencana pasca studi dan rencana kontribusi Indonesia. Kemudian teman-teman baru membuat draftnya, kayak gitu ya. Langsung membuat draftnya, tapi nanti kan komitmen kembali ke Indonesia berapa kata, rencana pasca studi berapa kata, kemudian rencana kontribusi di Indonesia berapa kata, kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa menjelaskan kayak gitu ya. Kemudian baru dibandingkan kayak gitu. Kemudian saya eh, jelaskan di sini komitmen kembali ke Indonesia di sini saya jelaskan itu misalkan ada beberapa teknik ya teman-teman ya. Di sini ada pada saat masa lalu misalkan di sini ada hook dan introduction kayak gitu ya teman-teman. Di sini nanti kalian teman-teman bisa menjelaskan bagaimana cara membuat hook dan introduction. Kemudian ada yang sekarang itu masalah satu dan masalah dua nanti berkaitan dengan yang ada di Indonesia. Kayak gitu, jangan sampai teman-teman membuat suatu essay itu yang menjelek-jelekkan Indonesia tapi nggak ada solusinya. Nah, itu yang berbahaya. Kayak gitu. Kemudian yang future-nya, misalkan solusi satu, kaitkan dengan rencana studi. Kayak gitu ya teman-teman. Solusi dua, kaitkan dengan kontribusi pasca studi. Kemudian berikan closing statement. Yang ini biasanya pada saat essay-nya itu yang harus powerful ya teman-teman ya. Bagaimana kalau tanpa teman-teman studi itu Indonesia bakal apa kayak gitu ya. Jadi harus bisa lebih mengena kayak gitu ya. Mau nggak mau interviewer atau pembaca itu harus menyetujui Anda kayak gitu. Nah, itu yang agak susah kayak gitu ya teman-teman. Kemudian eh, di sini kalau teman-teman tahu ya, jadi di LPDP itu ada dua jalur. Kalau dibagi berdasarkan LOA, yaitu jalur LOA, yaitu tulis spesifik kontribusi kampus memberi LOA, kayak gitu ya. Kemudian kalau jalur non LOA, yaitu ada menulis ketiga kampus. Jadi nanti misalkan teman-teman belum mendapatkan LOA, jadi nanti teman-teman mengisi itu tiga kampus. Itu satu, kemudian pertama, yang medium, kemudian yang terakhir, kayak gitu. Kemudian di sini cara menuliskannya eh, diberikan kelebihan dan kekurangan, tapi harus secara general ya teman-teman ya. Kemudian fokus pada pilihan kampus yang pertama saja menurut saya kayak gitu. Soalnya kan tujuan pertama yang pertama ya pada saat pengisian di LPDP. Kemudian nanti saya akan jelaskan isi esai kontribusi ya teman-teman ya. Jadi ada dua di sini ada jalur LOA dan non LOA. Kalau yang untuk isi essay kontribusi, di sini ada nanti saya jelaskan tentang hook di introduction, latar belakang diri, goal, alasan lanjut studi, alasan pilih kampus tujuan, kemudian penutup. Kayak gitu ya, teman-teman. Yang di sini saya akan jelaskan bahwa mohon izin Kak Rara ini waktunya berapa menit ya? Masih cukup, masih 15 menitan lagi. Boleh. Oke. Di sini, terima kasih Kak. Di sini akan saya lanjutkan untuk struktur esainya teman-teman ya, untuk hook di pembukaan. Jadi berikan suatu eh, gagasan atau ide yang sekiranya itu mengena ya teman-teman ya, bagaimana cara membuat esai kayak gitu. Lah, misalkan diberikan suatu di sini kutipan, kemudian perumpamaan, kemudian angka, kemudian cerita kayak gitu ya. Lah, misalkan di sini nanti akan saya jelaskan hook itu di pembukaan itu apa saja kayak gitu ya, kayak gitu. Biar nanti bisa mempermudah. Misalkan di sini hook di pembukaan itu statistik hook ya namanya ya. Kemudian teman-teman bisa memberikan penjelasan terkait dengan data ya, yaitu ada angka atau fakta di sini. Misalkan, according to American Psychology Association, often 60% of high school students report feeling
overwhelmed and stress on a daily basis. Ini kan maksudnya teman-teman itu harus ada suatu data pernyataan ya, yang ini berupa fakta gitu, yang itu bisa menjadikan kalimat pertama kayak gitu ya. Kemudian misalkan perumpamaan pendidikan itu, misalkan ya di sini saya tuliskan, pendidikan itu kayak tangga menuju kesuksesan. Semakin tinggi tangga yang kamu naiki, semakin luas pandangan yang bisa kamu lihat. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara menuliskan hook di permukaan. Baru nanti latar belakangnya teman-teman. Kayak gitu. Kemudian ada cerita pendek. Misalkan kalian menceritakan terkait dengan pengalaman pribadi Anda, kemudian bagaimana Anda itu bisa tertrigger ya untuk melanjutkan studi lanjut, kayak gitu. Kemudian yang ini ada anekdotal hook ya, cerita singkat pengalaman pribadi. Misalkan eh, orang tua kayak gitu ya terkena penyakit kanker kemudian kamu menjadi terbangkit untuk mengikuti atau studi lanjut kayak gitu. Nah itu kan suatu yang bisa menggugah teman-teman atau pembaca itu lebih eh, terkena gitu ya, bagaimana cara teman-teman itu bisa menjelaskan di essay. Kemudian kutipan atau quote hook ya. Next Monica said, education is the most powerful weapon you can use to change the world. Kayak gitu. Nah, ini kan suatu pernyataan-pernyataan kayak gitu ya teman-teman yang bisa dijadikan sebagai senjata untuk pembukaan di hooknya kayak gitu ya. Misalkan di sini saya berikan hook di pembukaan. Contohnya Indonesia, sebuah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN, dalam hal jumlah kewirausahaan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Data terkini dari Global Entrepreneurship Monitor atau GEM menunjukkan bahwa Indonesia baru mempunyai sekitar 1,65% pelaku wirausaha dari total jumlah penduduk 250 jiwa. Ini adalah suatu pernyataan istilahnya. Di situ teman-teman bisa membuat suatu dobrakan yang pertama untuk menjelaskan langkah selanjutnya kayak gitu ya dalam menulisan struktur di essay. Kemudian di sini misalkan ya setelah dari hook pembukaan eh, teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan latar belakang kayak gitu ya. Di sini latar belakang diri untuk di sini saya jelaskan misalkan jelaskan latar belakang secara singkat dan padat, maksimal 150 kata. Sebutkan pencapaian tanpa overselling, kayak gitu ya. Kita di sini tujuannya untuk menjual ya, dalam kutip positif ya, menjual gitu ya. Jadi eh, biar pembaca itu secara singkat dan waktu yang tidak terlalu lama itu sudah tahu kayak gitu ya, teman-teman ya. Bagaimana background diri Anda, kemudian bagaimana pendidikan Anda, kemudian bagaimana teman-teman itu bisa tertarik dengan LPDP dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, di sini bisa dijelaskan terkait dengan nama dan data diri kayak gitu. Kemudian pendidikan sebelumnya dan pekerjaan ataupun pengalaman ya kayak gitu ya. Selama eh, beberapa tahun terakhir kayak gitu, achievement yang relate dengan jurusan yang mau diambil kayak gitu. Nah, ini nanti bisa dikembangkan. Kenapa dengan pencapaian-pencapaian ini tertarik dengan studi lanjut. Kemudian volunteer atau inisiatif ya teman-teman untuk mengikuti misalkan terlibat di berbagai kegiatan. Kemudian dan kegiatan itu teman-teman bisa men-trigger atau bisa memotivasi diri untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat misalkan seperti itu. Kemudian latar belakang yang lain adalah keluarga atau pribadi ya kayak gitu. Pastikan bagian ini tidak terlalu panjang dan tetap relevan dengan tujuan kayak gitu ya. Tujuannya apa nanti teman-teman kayak gitu. Nah, teman-teman harus menciptakan suatu goal yang di situ itu adalah tujuan teman-teman kayak gitu ya. Kenapa teman-teman di situ bisa mendaftar di LPDP misalkan seperti itu, bisa mendaftar di kampus itu gitu ya. Kalau sudah mempunyai LOA langsung spesifik ke kampus tujuan kayak gitu ya.
Kenapa memilih di Eropa, kenapa memilih di Aussie ya, atau memilih di eh, apa UK dan lain sebagainya. Nah, itu harus dijelaskan kayak gitu. Nah, di sini saya menjelaskan terkait dengan apa namanya yang telah kemarin saya tulis. Misalkan di sini saya menjelaskan diri saya. Saya bekerja di teknik sipil sebagai dosen di Unhan, Universitas Pertahanan sejak tahun 2020, kayak gitu ya. Kemudian eh, saya mendedikasikan diri saya untuk di bidang tridharma. Itu ada pendidikan, eh, pengabdian masyarakat, dan penelitian, kayak gitu ya. Kemudian saya mengawali karir saya di consultant firm, yaitu di Mitsui Engineering and Shipbuilding. Di situ saya jelaskan juga pendidikan saya terakhir di master di Taiwan, seperti itu. Lah, itu kan harus bisa terdeliver secara bagus, walaupun nanti di sini yang mengecek itu bukan dari sesuai dengan bidangnya. Mungkin bisa jadi di luar bidangnya. Misalkan saya daftar teknik sipil, tetapi yang mengecek itu bukan teknik sipil, tapi mungkin teknik mesin dan lain sebagainya, kayak gitu yang ditunjuk resmi oleh LPDP, kayak gitu. Kemudian di sini eh, tips menulis kelebihan dan eh, kelemahan yang dimiliki, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini mengacu pada soft skill, kebiasaan, perilaku, bukan hal-hal yang sifatnya teknis terkait bidang keahlian, kayak gitu ya. Kemudian pada bagian kelebihan, tuliskan hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan Anda dalam studi lanjut nantinya. Misalkan teman-teman di sini eh, tangguh gitu ya. Kemudian tidak gampang menyerah, kemudian ambisius. Tapi kan ambisius ada yang positif, ada yang negatif. Kalau jelaskan itu teman-teman ya, kayak gitu. Mungkin kalau kelebihannya apa namanya visioner, punya kelebihan, kemudian bisa ada satu sisi yang itu punya kelemahan. Kemudian pada bagian kelemahan, tuliskan hal-hal yang sedang Anda pelajari hingga saat ini, kayak gitu ya. Pada prinsipnya, setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan. Ada baiknya poin kelemahan dan kelebihan berimbang. Jangan sampai teman-teman juga menunjukkan terlalu banyak terkait dengan kelebihannya, tetapi terlena tentang kelemahannya, kayak gitu ya. Gak mungkin manusia itu tidak mempunyai kelemahan. Itu harus dipahami, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara membuat suatu kelebihan dan kelemahan ini tidak terlalu mencolok gitu ya. Jangan terlalu banyak kelemahannya, tapi nggak banyak, kayak gitu. Yakin setiap insan manusia itu kelebihan dan kelemahan. Kemudian di sini konteks isu di Indonesia yang tadi saya jelaskan dengan beberapa hal yang terkait dengan kontribusi di Indonesia, deskripsikan permasalahan di Indonesia terkait dengan lama Anda, kemudian pengetahuan Anda, kayak gitu ya. Usahakan isu yang dibahas berkaitan dengan motivasi untuk melanjutkan studi, kayak gitu ya. Kemudian berikan support dengan data, evidence ya teman-teman ya, berikan terkait dari berita, jurnal, advertis quote, kayak gitu ya teman-teman untuk mendukung atau menyajikan ide-ide yang nanti bisa dipopulasikan di suatu essay, kayak gitu ya. Kemudian offer solution to tackle the issue, kayak gitu ya. Jadi teman-teman tidak hanya memberikan suatu isu yang berupa permasalahan di Indonesia, tetapi bagaimana teman-teman itu bisa memberikan solusi-solusi yang inovatif gitu ya, sesuai dengan bidang teman-teman yang nanti akan kejar, kayak gitu ya. Jadi di sini yang harus teman-teman pahami, kayak gitu ya, untuk memberikan suatu konteks isu di Indonesia, kayak gitu. Kemudian di sini untuk komitmen kembali ke Indonesia, past experience yang tadi saya jelaskan, langkah yang sudah diambil terkait dengan isu atau konteks yang diangkat. Kemudian ada present activity, apply studi abroad gitu ya. Di sini jurusan yang Anda ambil itu ada apakah relate dengan eh, permasalahan yang tadi teman angkat, kayak gitu ya. Harusnya sih sama. Jangan sampai masalahnya A tapi diselesaikan dengan B, kayak gitu. Itu kan nggak relevan ya. Kemudian relevan dengan penyelesaian masalah. Cara relatable dengan isu atau konteks yang diangkat, kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus relate dengan bidang kita. Misalkan eh, tapi jangan terlalu muluk-muluk ya. Jadi misalkan di situ permasalahan Indonesia kemiskinan, tapi dengan Anda itu masuk di LPDP nanti kemiskinan turun berapa persen, itu kan terlalu
nggak masuk akal ya, jangan terlalu melebih-lebihkan kayak gitu ya, kayak gitu. Yang istilahnya bisa terukur kayak gitu. Kemudian deskripsikan itu terkait dengan mata kuliah kayak gitu ya, mata kuliah Anda nanti bermanfaat kepada apa kayak gitu ya. Kemudian profesor, riset topik atau fasilitas universitas. Intinya alasan spesifik kenapa ambil kampus tersebut kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan misalkan bidang keahliannya. Misalkan kalau di bidang saya yang civil engineering kemarin saya mengambil di Jepang gara-gara di Indonesia itu berada pada posisi Ring of Fire Pasifik gitu ya. Jadi cincin api Pasifik kayak gitu. Jadi di situ ada potensi-potensi yang ditimbulkan dari bencana sekunder dari gempa kayak gitu ya. Dan itu merujuk pada Jepang. Jepang mempunyai expertise yang sesuai dengan bidangnya. Soalnya pengalaman terkait dengan bencana gempa. Nah itu kan harus dijelaskan bagaimana cara mitigasinya. Kemudian kalau saya di bidang pertahanan itu bagaimana cara mengkaitkannya kayak gitu ya teman-teman. Nah itu salah satu hal yang perlu dipahami. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan metode STAR, yaitu Situation, Task, Action, dan Result untuk mendeskripsikan past experience. Apa itu STAR method? Di sini ada situation yang tadi saya jelaskan, itu situasi peristiwa proyek atau tantangan yang dihadapi, menjelaskan waktu, tempat, dan konteks latar belakang. Kemudian task, di sini tanggung jawab dan tugas dalam situasi tersebut, menjelaskan tujuan dan tugas. Kemudian action di sini langkah atau cara yang Anda lakukan untuk mengatasi situasinya. Kemudian result dari tindakan yang diambil serta hal apa yang Anda pelajari dari situasi tersebut. Nah ini misalkan teman-teman ada suatu permasalahan, kemudian apa namanya solusinya harus disesuaikan dengan ini STAR method ya teman-teman. Kemudian yang tadi saya jelaskan terkait dengan after plan after studi and contribution ya, di sini harus dijelaskan saya sarankan 500 kata. Yaitu rencanakan pasca studi kontribusi future plan, yaitu jelaskan karir Anda misalkan secara short term sesudah studi, kemudian medium term 3 sampai 5 tahun, kemudian long term lebih dari 10 tahun. Kayak gitu. Apa yang harus dijelaskan di sini ya? Misalkan short termnya tadi kan sesudah studi paling memungkinkan untuk dijalankan setelah pulang studi misalkan lanjutin menjadi pendidik kayak gitu ya. Saya sebagai dosen bisa melakukan sebagai pendidik misalkan seperti itu. Kemudian untuk medium term antara 3 sampai 5 tahun bisa dilakukan dengan planning dulu, bisa berupa lanjutan dari short term, misalkan membuat kelompok riset terkait dengan hal-hal yang spesifik gitu ya teman-teman. Kemudian untuk long termnya itu kerjasama peneliti, kalau di sini butuh waktu dan resource lebih untuk diwujudkan dalam skala besar, misalkan kerjasama peneliti, internasional, pengembangan kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu semua harus kita padu padankan untuk membuat suatu tujuan gitu ya teman-teman ya. Jadi tujuan itu goal itu tidak harus luar biasa. Sederhana tapi dia sound atau bersuara itu malah lebih bagus daripada kalian teman-teman itu mempunyai suatu goal tapi terlalu muluk-muluk tapi uh, apa namanya nggak bisa terkejar, nggak bisa terukur gitu ya. Kayak gitu kan yang perlu diwaspadai. Kemudian goal boleh berubah, gitu ya teman-teman. Kemudian yang di sini juga goal tidak harus yang paling unik, tetapi harus sesuai dengan bidang minat teman-teman, kayak gitu ya. Nah ini harus sesuai dari yang kontribusi, kemudian perencanaan itu harus mengacu pada tujuan teman-teman. Kemudian di sini alasan studi lanjut dan pilih kampus tujuan kayak gitu ya. Bagaimana di sini ya saya memberikan tipsnya bagaimana program yang dituju sesuai dengan goal kita. Tunjukkan bahwa kita serius dan sudah riset program tujuan. Sebutkan dosen atau profesor atau mata kuliah yang diincar kayak gitu ya. Misalkan di sini saya menyebutkan bahwa saya ya gimana Kak? Nggak Saya apa-apa, lanjutkan ya. dilanjut saja Pak. Saya lagi Oh ya. unmute yang lain. Oh ya, saya lanjutkan ya. Misalkan di sini saya di Tokyo alasannya gara-gara di Tokyo itu kampus nomor rankingnya 32 besar di dunia misalkan seperti itu.
kemudian mempunyai berbagai ekspertis profesor di bidangnya, kemudian di situ sudah pengalaman dan sudah mempunyai suatu lab yang cukup canggih kayak gitu. Harus dituliskan teman-teman kayak gitu. Kemudian kaitkan dengan Indonesia, misalkan teman-teman perlu kerjasama antara eh, instansi terkait, misalkan kalau yang di saya misalkan di BMKG, kemudian BNPB, kemudian dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kan bisa tidak hanya bermanfaat kepada pribadi, tapi juga bisa bermanfaat kepada negara kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini penutup ya teman-teman ya. Jadi sambungkan penutup dengan pembuka dengan merangkum dan menyajikan pembaca tentang goal kita. Highlight semua poin penting di paragraf sebelumnya kayak gitu ya. Jadi kontribusinya, kemudian jadi future plan-nya dan lain sebagainya. Kemudian parafrase poin pentingnya kayak gitu. Kemudian jangan sampai mungkin teman-teman mendapatkan suatu apa namanya referensi dari yang lain, tapi jangan sampai di situ eh, sama persis ya kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian di situ juga tuliskan conclusion and closing statement. Kaitkan dengan tagline mimpi Indonesia di masa mendatang sesuai dengan jurusan yang diambil, misalkan Indonesia Emas tahun 2045 sesuai dengan SDGs kayak gitu ya teman-teman ya, misalkan seperti itu. Nah, di sini misalkan kalau di saya jelaskan di teknik sipil kayak gitu ya, bencana yang ada di Indonesia cukup besar dengan area yang dari timur sampai barat, kemudian di situ dikelilingi oleh beberapa lempeng, misalkan seperti itu. Nah, di situ kalau dikaitkan dengan pertahanan, saya kan di Universitas Pertahanan ya di situ ya, kaitannya dengan bagaimana di situ kondisi bencana dan di situ pada kondisi eh, apa namanya militer kayak gitu pada saat apa namanya eh, perang kayak gitu kan itu membutuhkan suatu teknik, misalkan bencana tidak hanya ditimbulkan oleh gempa, tapi misalkan oleh bom dan lain sebagainya. Ya, itu harus dikaitkan penelitian-penelitian itu yang sekiranya unik, tetapi di situ yang dibutuhkan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin di situ teman-teman bisa menjelaskan bagaimana teman-teman bisa menjelaskan esai yang baik gitu ya, dan bisa eh, yang dibutuhkan tidak hanya teman-teman, tapi Indonesia juga membutuhkan. Kemudian di sini minta feedback sebanyak-banyaknya. Selain revisi sendiri, Anda bisa meminta orang lain untuk membaca esai kontribusi dan kasih feedback tentang struktur, alur, cerita, dan cara komunikasi Anda. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi, listen carefully, but always take feedback with a grain of salt. Kayak gitu ya. Jadi, kalimat ini, misalkan tadi saya jelaskan, ketika seseorang memberi umpan balik atau feedback, tetapi jangan langsung menerima semua feedback mentah-mentah, teman-teman ya. Misalkan take something with a grain of salt berarti mengambil sesuatu dengan sikap kritis atau tidak sepenuhnya percaya begitu saja, kayak gitu ya. Artinya Anda tetap perlu menganalisis apakah feedback tersebut benar-benar relevan, masuk akal dan berguna bagi situasimu, kayak gitu ya. Jadi yang saya jelaskan di sini kita harus menyeimbangkan. Oke, kayak gitu kita perlu mendapat feedback, tapi feedback itu hanya sebagai saran, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jangan semua diambil kayak gitu kemudian kalian nanti kurang apa otentik gitu ya pada saat teman-teman itu bisa menulis esai. Kemudian hal-hal yang di luar kuasa kita ya, misalkan within our control, misalkan waktu, usaha, revisi, latihan, doa, ini pastinya kita bisa uh, apa namanya bisa kita pegang. Tapi kalau out of our control, misalkan hasil, pendapat orang, keberuntungan, nasib, kan di sini kan kita tidak bisa mengontrolnya kayak gitu ya. Jadi perlu ada dukungan orang lain supaya kita bisa tetap kuat ya teman-teman ya kayak gitu. Nah, misalkan yang perlu diingat lagi, misalkan teman-teman ya pada saat kalian eh, apa menuliskan esai gitu kan ya. Jangan sampai Kak, teman-teman terlalu bertele-tele gitu ya. Misalkan kita bilang beating around the bush kayak gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman menuliskan hal yang melebih-lebihkan, bertele-tele, kurang fokus kayak gitu ya. Di sini misalkan teman-teman menuliskan instead of I am a good leader,
gitu karet ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan allied several social communities, gitu ya. Ini yang lebih bagus misalkan seperti itu. Misalkan teman-teman menuliskan di sini, instead of I'm a hardworking person, gitu ya, sebaiknya I complete several online courses, despite many assignments from school and other responsibilities I have in the community I participated, kayak gitu ya. Ini menurut saya lebih bagus daripada yang hanya menjelaskan teman-teman itu bekerja keras dan lain sebagainya. Soalnya apa? Teman-teman itu harus fokus ya terkait dengan poin yang penting gitu ya. People will not know what is in the pocket until you show them, gitu ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar apa yang apa namanya, jati diri Anda kayak gitu ya, potensi-potensi Anda yang besar itu harus dikeluarkan dengan cara yang ringkas kayak gitu ya. Kemudian rate your work gitu ya. It's not a one time work kayak gitu. Misalkan perlu diskusi dengan teman-teman yang lebih pengalaman, LPDP, kemudian bisnis-bisnis yang lain kayak gitu itu kan membutuhkan suatu teknik gitu ya. Soalnya everybody write some read few proofread kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi hanya jangan hanya menulis saja gitu kak, teman-teman ya. Jadi perlu adanya suatu pembaca ulang, kemudian perlu adanya suatu deep dibaca oleh orang lain kayak gitu ya, kayak gitu. Kemudian saya jelaskan di sini, saya yang tekankan avoid beating around the bush. Every sentence speak for itself kayak gitu ya. Jadi jangan bertele-tele kayak gitu. Misalkan di sini selanjutnya saya menuliskan di sini ya sebagai contoh. Selanjutnya saya berharap agar semakin banyak generasi muda yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk mewujudkan hal ini, saya akan menjadi mentor bagi generasi muda yang ingin melamar beasiswa dan melanjutkan studi, kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian gunakan kata profesional dan bervariatif. Kalau bisa, teman-teman itu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang operasional, kayak gitu ya. Misalkan di situ menganalisis, kemudian yang kata-kata kerja, gitu ya teman-teman ya. Misalkan ganti usaha bersama itu dengan kalimat upaya kolektif, kayak gitu ya. Kemudian persaingan itu bisa diganti dengan kompetisi. Kemudian tingkat global bisa diganti dengan kancah global, kayak gitu. Kemudian di sini gunakan kata sambung untuk mengorganisasikan sebuah buah pikir ya. Misalkan selain itu, selanjutnya di sisi lain, pertama, kedua, ketiga, kayak gitu. Di sini saya akan tidak menjelaskan semuanya di sini ya. Ini hal yang perlu diingat saja, apa yang perlu ditanyakan ya, kayak gitu ya. What your program are you applying kayak gitu ya. Itu harus dijelaskan gitu ya. Kenapa memilih program, kenapa memilih kampus tersebut itu harus dijelaskan di suatu essay gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Kemudian di sini kita bisa memulai suatu eksekusinya. Misalkan di sini saya berikan suatu tips ya. Teman-teman bisa menggunakan draft gitu ya dari Microsoft Word kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman itu kesusahan untuk track grammar, bisa minta bantuan teman kayak gitu ya, teman-teman yang sudah ahli gitu ya. Kalau yang bahasa Inggris kan harus luar negeri, misalkan kalau dalam negeri kan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Beri jeda waktu 1 hari untuk menulis. Misalkan teman-teman bisa brainstorming gitu ya. Kemudian ya, gunakan kalimat yang langsung, aktif dan persuasif gitu ya. Selain tadi yang saya jelaskan menggunakan teknik STAR, di sini saya juga menggunakan teknik SMART ya, teman-teman ya. Kemudian hindari mencantumkan prestasi terlalu banyak, kemudian show off yaitu terlalu jumawa ya, teman-teman ya. Kemudian rencana kontribusi tidak konkret atau tidak nyata kayak gitu. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan uh, SMART itu ya? Smart itu yang pertama, misalkan spesifik, tujuan esai harus jelas dan spesifik sehingga pembaca langsung memahami arah esai. Ini misalkan tentukan topik utama yang ini bahas, kayak gitu. Kemudian measurable, terukur. Pastikan bahwa kemajuan esai dapat diukur dengan kriteria tertentu seperti panjang esai, jumlah poin utama, atau sumber yang digunakan. Ini misalkan tetapkan jumlah kata atau halaman, itu harus dipegang ya.
kemudian achievable dapat dicapai, tujuan harus realistis atau konkret dan dapat dicapai dalam batas waktu tertentu dan sumber daya yang ada. Misalkan, pastikan topik yang dipilih sesuai dengan kemampuan Anda dan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada relevan, pastikan tujuan esai relevan dengan topik audiens, tujuan dan akademik dan profesional Anda. Eh, Caranya itu pilih topik yang sesuai dengan bidang studi yang Anda minati gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada time bound, itu tetapkan batas waktu yang jelas untuk menyelesaikan esai agar pekerjaan tetap terorganisir, itu berikan timelinenya gitu. Buatkan jadwal penulisan yang tenggat waktu yang realistis untuk setiap tahap seperti riset, penyusunan kerangka, dan penulisan draft akhirnya. Kayak gitu ya. Nah, ini misalkan teman-teman harus berikan periksa misalkan sebelum disubmit, minta bantuan review, kemudian bisa dibantu oleh platform ekstern yang misalkan Grammarly, Paraphrasing, atau ChatGPT, kayak gitu ya. Ini untuk memberikan suatu ide-ide yang lebih bagus gitu ya. Kemudian misalkan di sini setelah ditulis misalkan dari Word kemudian di copy, teman-teman bisa memberikan opening, kemudian hal yang lain sebagainya, kemudian closing dan di submit gitu ya, kayak gitu. Ini yang untuk esainya. Kemudian di sini harus dijelaskan untuk wawancaranya gitu ya teman-teman ya. Misalkan eh, biasanya kalau di wawancara itu ada tiga ya, tiga yang menanya, yang itu ada LPDP, kemudian ada yang dari sesuai dengan bidang kita, kemudian ada psikologi atau psikiater ya, sorry, psikiater ya, kayak gitu. Kemudian harus di sini biasanya menjelaskan terkait misalkan jelaskan diri Anda, kayak gitu ya. Biasanya kalau yang bahasa Inggris itu eh, kalau yang luar negeri itu menjelaskan dalam bahasa Inggris kayak gitu. Kalau di BPI kemarin Kemendikbud itu full bahasa Inggris kayak gitu. Kalau yang di LPDP kemarin ada setengah-setengah, yaitu pertama adalah yang penanya pertama kedua itu bisa menggunakan bahasa Inggris, kemudian yang ketiga itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu apa namanya fleksibel sesuai di interview ya gitu ya. Yang penting kalau teman-teman itu mendaftar di luar negeri berarti harus siap dengan bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian riset LPDP, pelajari tujuan dan nilai LPDP, ini penting ya teman-teman ya. Kemudian latihan menjawab pertanyaan, berlatih dengan pertanyaan umum kayak gitu. Simulasi wawancara, lakukan simulasi dengan teman atau mentor. Kemudian yang terakhir ini kesiapan mental. Saran saya tidur cukup dan hadir tenang kayak gitu. Soalnya diberikan kalau yang kemarin itu pada saat interview diberikan sorry, 2 jam sebelumnya link Zoom-nya itu baru bisa diakses. Kalau bisa 2 jam sebelumnya itu Anda atau teman-teman itu sudah masuk ke Zoom-nya kayak gitu. Soalnya kadang itu interviewnya bisa maju mundur kayak gitu. Kemudian di sini poin penting wawancara yaitu saran saya sih jaga kontak mata dengan jelas ya, tunjukkan komitmen, jangan sampai kalian pandangan ke kanan ataupun ke kiri dan lain sebagainya. Jadi dikira itu kurang fokus gitu. Perlihatkan sikap terbuka, bersikap sopan dan format. Eh, jadi teman-teman jangan sampai terlalu ofensif gitu ya untuk menjawab suatu pertanyaan dari interviewer gitu. Ya, kalian tetap terbuka gitu. Kalau misalkan diberikan saran atau masukan ya tetap diterima gitu. Jangan sampai kalian punya ide tapi kalian menolak menantah kayak gitu ya. Itu jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Kalian harus pikirkan terlebih dahulu sebelum menjawab. Kemudian jangan di sini yang dihindari, jangan menyombongkan diri, jangan terlalu gugup. Hindari kritik berlebihan terhadap Indonesia kayak gitu ya. Jangan sampai uh, teman-teman itu beranggapan bahwa penelitian Anda itu yang sangat dibutuhkan. Tapi kan penilai itu kan dari interview punya suatu alat ukur ya yang sekiranya itu punya pengalaman lebih daripada teman-teman gitu ya. Kayak gitu. Misalkan kalau yang ditanyain terkait dengan kelebihan dedikasi, kalian bisa menjelaskan memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang lebih tinggi, yang tinggi dalam belajar hal baru dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan, lain sebagainya. Ini harus diberikan, gitu ya teman-teman ya. Biasanya ini yang menanyakan adalah psikiater. Kemudian kelemahan di sini berikan cenderung berpikir dalam skala besar atau picture, namun agak kesulitan agar saat berurusan dengan detail dan hal-hal yang teknis misalkan seperti itu.
Misalkan di sini cenderung overthinking atau memikirkan dan menimbang suatu masalah secara berlebihan sehingga terkadang agak lambat dalam mengambil keputusan. Ini kan hal-hal yang sekiranya itu bisa disampaikan kepada interviewer yang sekiranya itu kelemahan itu sebenarnya bisa di eh, apa namanya beberapa teknik gitu ya, dengan beberapa cara. Dan kalian punya suatu kelemahan itu yang menjadi hal yang sekiranya menjatuhkan teman-teman kayak gitu. Tanya kepada apa namanya eh, eh, partner orang ya, apakah betul kurang Anda itu seperti itu? Apakah benar kelebihan Anda seperti itu? Kemudian di sini yang paling penting gitu ya, teman-teman ya, eh, yang dicari oleh LPDP itu teman-teman yang mempunyai suatu pembeda dengan yang lain. Misalkan kalau teman-teman mengikuti kegiatan webinar, seminar, LPDP dan lain sebagainya itu kan saya memberikan suatu tips seperti ini kan nanti dikira format ya atau istilahnya kan harus meniru apa yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak, terputus. Tapi kan Nah, kan ya saya salah. Oke. monggo dilanjutkan kembali, sudah terdengar kembali suaranya. Maaf ya. Eh, saya ulangi. Eh, ya, misalkan teman-teman itu sudah melihat dari YouTube, kemudian dari mentor atau coaching dari yang lain kayak gitu, itu sebagai referensi Anda kayak gitu. Jangan semua itu diambil mentah-mentah gitu ya. Jadi gak ada pembeda dengan yang lain. Oh, misalkan yang lain itu mengikuti kegiatan hal yang sama dengan Anda kayak gitu ya. Padahal yang lain itu juga kompetitor Anda. Jadi nanti oh ini kok sama kayak gitu ya. Jadi LPDP-nya, oh kok nggak ada yang berbeda. Jadi cari tips-tips yang sekiranya itu teman-teman bisa ambil gitu gitu ya. Jadi itu sebagai uh, power kalian untuk bagaimana cara mendeliver suatu pesan gitu ya kepada LPDP agar bisa pembeda gitu ya. Jadi keistimewaan misalkan ya keistimewaan saya dibandingkan kandidat yang lain adalah kemampuan saya dengan cepat menyesuaikan diri pada situasi baru dan memiliki resiliensi tinggi dalam menghadapi tantangan kayak gitu ya. Misalkan, contohnya apa? Pengalaman kuliah luar negeri, misalkan saya dengan cepat beradaptasi di lingkungan baru meskipun saya berasal dari kota kecil di Jawa Tengah. Kemudian selama menjadi mahasiswa di luar negeri, saya tidak hanya sekadar menjadi mahasiswa biasa, namun bisa juga aktif terlibat ya konferensi internasional bereputasi tinggi, berpartisipasi dalam berbagai komunitas sosial dan organisasi luar negeri. Ya, ini kan hal-hal yang sekiranya bisa disampaikan. Kemudian di sini yang perlu saya sampaikan lagi, poin pentingnya adalah explore your being honest. Jadi tolong jujur di sini ya. It's about your persuasive and it's about you being sure about your choice. Jadi ini kalian teman-teman mantapkan terlebih dahulu kayak gitu ya. Kemudian di sini teknik menjawab di LPDP itu tadi saya jelaskan itu adalah metode STAR ya. Dan dilakukan contoh konkret misalnya pengalaman yang relevan. Tegaskan motivasi mengapa studi ini penting bagi Anda dan negara. Jangan sampai hanya salah satunya ataupun dua-duanya yang tidak cocok gitu ya, teman-teman ya. Kenali diri, pertanyakan tentang kekuatan, kelemahan, dan kontribusi. Ini hal yang biasanya saya yakin ini ditanyakan pada saat wawancara LPDP. Kemudian akhiri dengan positif, tunjukkan semangat dan optimis. Jadi semua rangkuman yang teman-teman sampaikan pada saat wawancara LPDP itu harus bisa diyakinkan. Misalkan kalau tanpa saya itu belajar di melalui LPDP, Indonesia ini rugi kayak gitu. Tapi kan harus diselesaikan secara bagus ya, kayak gitu. Misalkan seperti ini, powerful. Ini misalkan ya closing statement. Kesimpulannya, komitmen saya untuk kembali ke negara asal saya tidak tergoyahkan. Saya eh, didorong oleh keinginan untuk memberi kembali, memanfaatkan potensi unik bangsa saya, dan kolaborasi
untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dengan kembali, saya bertujuan untuk menjadi peserta aktif dalam perjalanan kemajuan, menggunakan pendidikan, keterampilan pengalaman saya untuk membuat dampak yang berarti dan bertahan lama. Saya merasa sangat bangga dan terhormat di pertimbangan untuk beasiswa ini yang tidak hanya akan mendukung aspirasi pendidikan saya, tetapi juga semakin memperkuat komitmen saya untuk kembali ke Indonesia. Misalkan seperti itu ya teman-teman. Soalnya kalian kalau LPDP harus kembali ke Indonesia itu ada suatu istilahnya agreement ya teman-teman. Kemudian kenapa saya bisa memilih di luar negeri ya teman-teman ya. Pertama adalah adaptasi budaya gitu ya. Misalkan kenali perbedaan budaya, kemudian networking, bergaul dengan pelajar nasional dan lokal, ini bisa membuat teman-teman itu bisa terbuka. Kemudian keberagaman akademik, manfaatkan fasilitas universitas, misalkan peluang part-time, misalkan ada beberapa jam yang nggak sibuk, kemudian teman-teman bisa part-time di situ atau internship ataupun magang dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada dukungan komunitas bergabung dengan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Kemudian di situ kenapa memilih kampus luar negeri misalkan ya, teman-teman bisa menjelaskan reputasi internasional. Kemudian riset unggulan kayak gitu ya. Kemudian di situ dukungan untuk pelajar Indonesia, kemudian peluang kerjasama global. Nah itu kan salah satu misalnya bisa dijelaskan bagaimana cara menjawab wawancara ya, gitu teman-teman. Nah di akhir di sini ya saya jelaskan bahwa jadi ada tiga menurut uh, Stolz ya mengungkapkan bahwa ada ti- eh, tiga tipe kepribadian orang dalam menghadapi suatu permasalahan. Yaitu adalah yang pertama adalah quitters, mempunyai misalkan tipe ini mudah menyerah gitu ya teman-teman ya, mudah keluar dan berhenti ketika menghadapi suatu masalah. Jadi belum apa-apa tapi sudah mencoba untuk keluar kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah campers gitu ya, yaitu mudah puas dengan keadaan sekarang. Misalkan belum mencapai puncak tapi sudah puas, namun mereka masih mau mencoba untuk memiliki motivasi untuk berjuang kayak gitu ya. Hanya di tengah-tengah saja kayak gitu. Ada individu individu dengan tipe yang selalu pantang menyerah ketika menghadapi tantangan kehidupan, ini motivasi yang tinggi. Nah, nanti teman-teman ini kategori yang mana kayak gitu ya harus ditentukan. Apakah mau Agak terputus ya, Pak. Halo? Iya, apakah kemudian Pak Hamzah seperti itu. masih? Oh ya. Jangan teman-teman sudah kayak gitu. Kemudian ini ada suatu kutipan ya. The only place where your dreams become impossible is your own thinking, gitu ya. Jadi eh, bagian dari Anda yang membuat impian tidak tercapai adalah pikiran Anda sendiri, gitu ya, teman-teman. Jadi yang menentukan adalah diri Anda sendiri. Misalkan di situ teman-teman pengen mengikuti Halo? namanya LPDP, tapi mereka sebenarnya punya apa namanya eh, minat gitu ya, yang itu harus sebaiknya dipupuk terus gitu ya. Ada misalkan teman atau orang tua yang bisa memotivasi Anda kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya, apa namanya pemaparan saya kayak gitu ya. Saya cukupkan ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Rara. Baik, terima kasih. Nah, pemaparannya jelas dan detail ya, Pak ya. Jadi tadi mungkin teman-teman kalau sempat ini ya membuat ringkasan. Jadi memang tadi Pak Hamzah sudah menjelaskan ke kita dari persiapan beasiswa itu bagaimana, persiapan portofolio yang lain, kemudian tips dan trik menulis esainya, sampai struktur esainya juga sudah dijelaskan dari pendahuluan, isi, kemudian penutup.
sampai tips and trik metode-metode yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan pengalaman kita. Dan yang terakhir adalah tips dalam menjawab wawancara. Dan tidak lupa beliau juga sudah menyisipkan nih hal-hal yang perlu diingat. Nah, terkait semua itu, barangkali mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa raise hand secara langsung, monggo disilahkan. Nah, mungkin ya, Pak Hamzah mohon izin sambil menunggu teman-teman mungkin sambil melihat contekannya tadi dari isi yang sudah dipaparkan tadi, ringkasan-ringkasan tadi, sambil menunggu teman-teman untuk raise hand, monggo nanti disilakan untuk raise hand ya. Mohon izin, boleh tidak ya moderatornya bertanya dulu ini untuk pemanasan bagi teman-teman agar eh, tidak sungkan untuk raise hand dulu, biar moderatornya yang raise hand dulu begitu ya. Boleh ya Pak ya, satu dua pertanyaan ya. Silakan, Iya, silakan Pak. Kak Tadi Rara. yang saya pelajari dari pemaparan malam ini ya, memang kalau misalkan menulis esai itu eh ada tips and trik khusus yang ternyata baru saya sadari. Nah, tapi di antara semua itu tadi, setidaknya kan kita perlu ya Pak ya menonjolkan jangan terlalu banyak menghujat atau apa tentang bukan menghujat ya, mengkritik tentang program-program yang di Indonesia. Nah, bagaimana baiknya ya Pak ya kita menonjolkan eh kontribusi yang ingin kita berikan atau mungkin bahasanya jadi bagaimana cara kita menonjolkan kontribusi yang kita berikan dalam penulisan kita ini nanti agar tidak dinilai terlalu berlebihan begitu. Itu yang pertama. Saya nunggu yang lain dulu. Nanti kalau dia nanti saya lanjutkan pertanyaan saya lagi. Saya masih penasaran nih terkait pemaparannya Pak Hamzah ini. Monggo, silakan langsung dijawab dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Kak ya. Tadi ditanyakan terkait dengan bagaimana cara di situ bisa balance ya antara yang mau disampaikan hal-hal yang kontribusinya, tetapi juga tidak menghujat atau tidak merugikan ya kayak gitu. Menurut saya ke arah di situ perlu adanya suatu research ya yang mendalam terkait apa saja yang Indonesia telah apa namanya kerjakan gitu ya. Eh, Misalkan sejauh mana Indonesia misalkan eh, Kak Rara meminati eh, apa namanya kesehatan gitu ya. Jadi Kemenkes itu sudah punya sejauh apa, apakah misalkan di situ apa namanya fasilitas kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian Kak Rara itu bisa menjelaskan, oh ternyata itu yang dibutuhkan Indonesia ternyata ini, misalkan kurangnya di highlight gitu ya. Karena kemudian bisa dijelaskan dengan solusi ini kayak gitu bisa diberikan suatu apa namanya kunci gitu ya sekiranya itu tidak bisa menutup semuanya saya yakin gitu ya jadi hal-hal part kecil itu mungkin bisa menutupi bagian-bagian penting gitu ya yang sekiranya urgensi yang paling eh, besar gitu ya jadi itu yang kemarin juga sempat ditanyakan kepada interviewer kenapa kamu menjelaskan ini gitu ya tapi saya rasa itu juga yang lain juga sudah membuatnya kayak gitu. Saat kemudian saya jelaskan saya telah meriset kemudian dari kolaborasi riset antara instansi ini kemudian diberikan evidence yang sekiranya itu bisa terbukti secara konkret gitu ya. Itu eh, mungkin bisa apa namanya? Bisa bermanfaat ya pada saat Kak Rara itu bisa menjawab di essay kayak gitu. Gitu Kak. Oh iya ya. Oke oke Pak. Kalau begini kita ini ya Pak ya, tapi nanti implementasinya waduh bingung ketika sudah sudah mengetik. Nah, oke. Terima kasih untuk pertanyaan. Ini mohon izin Pak, ada pertanyaan dari Kak Syara nih. Dalam esai perlu diberitahukan tentang perjuangan dalam memenuhi persyaratan atau hanya difokuskan pada riset atau penelitian kita saja baiknya Pak? Monggo Pak, silahkan dijawab dari Kak Syara. Oke, terima kasih ya.
Maksudnya saya ingin bertanya, maksudnya perjuangan itu perjuangan yang sudah apa namanya sudah dikerjakan ya maksudnya ya di sini ya. Saya nangkapnya ya mungkin ya. Iya, Ini mungkin demikian beberapa Kak Syara. Disilakan boleh kalau misalkan mau rasain ini beliau ternyata direct message message ke saya. Oh, oke oke. oh gitu. Ya, betul begitu, Pak. Maksudnya. Oke, menurut saya sih nggak masalah gitu secara singkat gitu ya, Kak Sarah ya. Mungkin bisa secara singkat dijelaskan apa yang telah dilakukan atau yang sebelumnya ada PES gitu ya, yang mungkin Kak Sarah bisa berikan pada saat cerita gitu sebelumnya. Kemudian sebelum menceritakan fokus riset yang sekiranya bisa digunakan untuk yang sekarang, kemudian yang ke depannya. Kayak gitu nggak masalah menurut saya. Menurut saya pribadi gitu ya. Tapi beberapa referensi yang saya apa ambil gitu ya yang untuk yang membuat essay itu biasanya seperti itu juga ada beberapa tipenya kayak gitu itu kan bagaimana nanti uh, interviewer atau review itu bisa melihat ya secara komprehensif gitu ya dan holistik bagaimana cara mengukurnya kayak gitu menurut saya sih nggak masalah ya dari perjuangan apa yang dilakukan oleh Kak Sarah kemudian fokus risetnya kemudian dikembangkan untuk kedepannya kayak gitu tapi yang penting itu tidak hanya berguna kepada Kak Sarah, tapi juga negara, kayak gitu. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab ya, Kak Syara tadi terkait pertanyaannya? Oke, sudah. Terima kasih. Nah, sambil menunggu, mohon izin karena waktunya sudah mepet. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Silahkan raise hand atau bisa tulis saja di kolom komentar. Nah, pertanyaan sebelum nanti saya closing satu pertanyaan terakhir, mohon izin mungkin saya tanya dulu ya. Nah, Pak Hamzah, ini misalkan nih ya, kalau nanti ini tadi sudah saya diskusi tentang yang esai. Nah, ini terkait tentang wawancara nih. Jadi, em, jika nanti di saya ditanya bagaimana ya cara mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan terkait kontribusi pasca studi. Kira-kira gimana ya cara mempersiapkan jawabannya itu ada tips and trik khusus atau baiknya bagaimana ya? Boleh dibantu dijawab? Apakah suara saya tadi cukup terdengar, Pak Hamzah? Terdengar, terdengar, Oh Kak. iya. Kayak gitu ya. Menurut saya, ini ya, Kak ya. eh, Suara saya terdengar ya, Kak ya. Eh, jadi untuk kontribusi yang sekiranya kakak itu lakukan gitu ya pasca studi, menurut saya itu gunakan hal yang kecil dulu sih, misalkan pekerjaan kakak sekarang kayak gitu ya, walaupun nanti kontribusi itu bisa jadi ke depannya itu bisa berubah, misalkan kakak di bidang A gitu, tiba-tiba di bidang B, tapi kan kakak udah komitmen di bidang A terlebih dahulu, tapi yang penting itu bisa terukur dengan jelas kayak gitu. Nggak mungkin kakak misalkan kontribusi apa namanya pasca studi misalkan pengen membuat apa gitu, tapi itu sekiranya tidak bisa dilakukan sendiri kayak gitu, itu nggak masuk akal. Nah, itu kan bisa diberikan suatu jawaban yang sekiranya itu lebih apa namanya ya measurable ya, bisa terukur ya kayak gitu. Kemudian itu tujuannya harus realistis gitu ya kak ya. Jadi jangan sampai kakak itu membuat suatu hal yang sekiranya itu nggak bisa dikerjakan itu dalam waktu 1 tahun, 10 tahun kayak gitu atau bahkan 20 tahun. Kalau bisa itu bisa dicapai dengan ada batas waktunya, misalkan membuat suatu komunitas yang sekiranya itu mencakup lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Kemudian di situ harus ditetapkan batas waktunya, misalkan oh pasca kontribusi saya di waktu sekian itu harus apa-apa saja kayak gitu dan dibantu oleh teman saya yang sesuai dengan bidang saya yang inline dengan apa yang saya kerjakan sekarang kayak gitu. Kemudian nanti bisa berkembang untuk yang medium termnya itu misalkan 10 tahun kayak gitu apa saja yang akan dilakukan kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu misalkan yang long termnya. Menurut saya
hal-hal yang kecil itu bisa menutupi hal-hal yang besar kayak gitu ya. Walaupun nanti kan apa awardee-awardee yang lain itu bisa mempunyai suatu, oh ternyata hal yang kecil udah disampaikan oleh yang A, oh ternyata ditutup oleh yang di B ini kayak gitu ya. Mungkin bisa saling menutup. Nah itu yang kemungkinan bisa kita bisa berikan jawaban ya, walaupun nanti sekiranya itu apa namanya perlu diperhatikan lagi kayak gitu. Bagaimana cara menjawab tekniknya. Yang penting bisa teryakinkan kayak gitu. Walaupun di situ 1 jam kayak gitu ya, kak ya, pengalaman saya bagaimana 1 jam itu bisa berarti kepada interviewer itu sih kayak gitu. Baik, oke, oke, oke. Nah, eh Pak Hamzah, mungkin ini akan menjadikan pertanyaan terakhir ya untuk penutup webinar malam minggu kita ini. Ada pertanyaan dari Kak Mei mungkin ya namanya ya. Beliau direct message ke saya. Izin bertanya, bagaimana jika kita memiliki kelemahan yang fatal? Apakah boleh untuk tidak menyebutkan hal tersebut? Nah, kira-kiranya kalau misalkan dia memang eh ada kelemahan yang mungkin ternotis ya Pak ya atau apa, gimana ya Pak ya agar apakah baiknya kita boleh menyebutkan itu atau mending dihindari, ditutupi, dikamuflase atau bagaimana Pak? Mohon arahannya ini. Ada pertanyaan dari Kak Min. Ya, Disilahkan dijawab. menurut saya gitu ya, Kak Mi ya, tetap semangat ya. Semoga apa yang dimiliki itu ya sekarang itu bisa berarti. Menurut saya sih kelemahan itu ada suatu kelemahan juga yang bisa itu kita tutupi gitu ya. Jadi menurut saya kelemahan yang nanti disampaikan oleh ke LPDP itu jangan secara frontal itu bisa eh, apa namanya menutupi peluang kakak gitu untuk LPDP kayak gitu. Jadi kelemahan yang sekiranya itu bisa uh, di-handle atau di-tackle dengan apa namanya kelebihan kakak gitu. Jangan sampai kalau kakak kan ini dalam forum ini kan pengen masuk LPDP misalkan seperti itu. Jadi kalau bisa memberikan suatu kelemahan yang nantinya walaupun itu fatal gitu ya, tapi jangan menurut saya tanda kutip ya, jangan semuanya ditunjukkan gitu. Ya nanti lambat laun dengan dewasanya kita itu bisa menurut saya itu bisa apa namanya ya bisa menjadi suatu kelebihan kita menurut saya, suatu pemicu kita untuk menjadi yang lebih baik, kemudian bisa ditutupi dengan yang lain. Pada prinsipnya, menurut saya setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan gitu ya. Ada baiknya antara kelemahan sama kelebihan itu berimbang dan saling menutupi. Misalkan kakak tadi punya kelemahan, tapi jangan disampaikan secara frontal. Kemudian yang sekiranya itu bisa di apa namanya ya, bisa bisa di counter ya, bisa di handle gitu ya. Eh, apa namanya dengan waktu gitu ya. Walaupun itu nanti long term, tapi sekiranya step by step itu bisa diperbaiki gitu ya, kayak gitu. Itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Eh, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk acara sesi webinar malam hari ini. Begitu ya, paham saya. Mohon izin. Nah, untuk alhamdulillah ya kita sekarang sudah sampai di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Hamzah atas pemaparan yang sangat inspiratif, jelas, kemudian detail sekali kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir acara. Nah, sebelum saya tutup lagi, boleh izin kita take foto dulu? Nah, oke, silahkan dibuka mungkin kameranya teman-teman. Ada 3 sampai 3 slide. Oke. Izin saya capture dulu. Silahkan dibuka teman-teman. Mungkin eh, jika tidak berhalangan atau apa, mungkin eh, tidak sedang di jalan atau apa, disilahkan untuk membuka kameranya. Oke. Sudah ada Kak Hana. Oke, izin capture. Sampaikan senyum terbaik kalian. Senyum 100 watt. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi, disilahkan untuk buka kameranya. Sampaikan senyum 100 watt lagi. Satu, dua, tiga. Nah,
Sudah saya abadikan momen kebersamaan kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam menulis esai LPDP yang kuat, menggugah, kemudian dan mencerminkan diri kita sebenarnya, serta bisa mewujudkan impian teman-teman. Nah, jangan lupa esai itu memang bukan sekedar tulisan, tapi juga jembatan menuju masa depan dengan nilai-nilai yang sudah terkandung dalam kita. Nah, sebelum benar-benar saya akhiri, saya ingin ingatkan teman-teman juga, next ada webinar lagi. Standby, ikuti Instagram kami untuk informasi-informasi selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan selama proses webinar ini berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sukses selalu semuanya. Terima kasih. Selamat malam minggu. Terima kasih, Pak Hamzah. Terima kasih Terima Kak, terima kasih. kasih teman-teman. Izin live. Izin live, terima kasih.